sudah musibah, sudah terjatuh, tertimpa tangga pula. Sudah dia dapat musibah, kemudian dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertobat, maka inilah bencana di atas bencana. Inilah bencana di atas bencana. Karena gitu, ayuhal muslimun, jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran agar manusia itu kembali, agar manusia itu merasa tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un." Dan kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, sebelum umatnya, umat yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisahnya adalah kami siksa mereka dengan menimpakan kemeralatan, kesengsaraan, bencana, musibah, malapetaka, la'allahum yatadarra'un, agar mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati, agar mereka semua kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan ayat yang mulia, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Dan apa saja musibah yang menimpa di atas muka bumi dan juga menimpa pada diri kalian, semua itu tanpa terkecuali telah tercatat, telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan kemahaadilan, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tercatat. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Apa di antara hikmahnya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian itu tidak putus asa terhadap apa yang terlewat dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian juga tidak terlalu senang terhadap apa yang mendatangi kalian dari kebahagiaan, dari hal-hal yang kalian nikmati dan kalian sukai. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau memberikan pelajaran berharga. Beliau menganalisis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang peringatan kepada makhluknya. Beliau mengatakan, andai kita bisa menggali hikmah ilahi yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah yang didapatkan. Namun akal kita amat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan ilmunya yang maha luas. Sebagaimana sinar lampu yang sia-sia tidak berarti di depan sinar matahari. Kemudian beliau mengatakan bahwa semua musibah yang melanda manusia, agar manusia itu tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, dan tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi. Bagaimanapun kekuasaannya, maka dia tidak akan pernah lepas dari musibah dan ujian. Bagaimanapun kekuasaannya, harta yang dimiliki, keterkenalannya, popularitas, tidak akan menghindarkannya dari ujian dan bencana. Sehingga ketika ini bergilir di antara manusia, kadang sedih, kadang duka, kadang senang, bahagia, kemudian pindah kepada kesengsaraan. Yang sakit kadang-kadang sehat, sehat kembali sakit.
Maka untuk mengingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia fana ini itu tidaklah abadi, semu, sia-sia, sehingga barang siapa yang terlalu terlena dengan dunia, agar dia selalu mengingat kehidupan akhirat, dan itulah tempat yang abadi. Sehingga barang siapa yang mencari kebahagiaan di dunia ini, maka pupuslah kebahagiaan itu, karena sebentar lagi dia akan sedih. Barang siapa yang mencari kenikmatan seumur hidup di dunia, maka pupuslah keinginan itu, karena pasti sebentar lagi dia akan sengsara. Allah Subhanahu wa taala akan mempergilirkan di dunia ini agar manusia tidak jatuh hati dengan dunia dan selalu ingat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia, beliau mengatakan, yunadi munadin, akan ada penyeru kelak di hari akhirat, innalakum antasihu fala tasqamu abada, sesungguhnya kalian semua akan sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa innalakum antahyau fala tamutu abada, kalian semua akan hidup dan tidak akan pernah mati. Wa innalakum antashibu fala tahramu abada, kalian semua akan menjadi muda dan tidak akan pernah tua, lemah, rentah, tidak akan pernah tua selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu, dan sesungguhnya kalian semua akan bahagia, akan mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus. Fala tabta'isu abada, dan kalian tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Di mana ini jamaah sekalian? Di mana ini? Di surga. Ini tempatnya di surga, bukan di dunia. Maka barang siapa yang mencari kebahagiaan di dunia, maka dia semua akan berubah, cepat berubah. Tetapi barang siapa yang mencari kebahagiaan akhirat, maka sesungguhnya dia sedang mengejar kebahagiaan sejati. Tetapi manusia kata ungkapan yang indah, padahal hanya dunia, tapi selelah ini aku mencarinya. Padahal itulah akhirat, tetapi selalai ini aku menggapainya. Dan kita banyak lalai, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan maha hikmah menurunkan musibah, cobaan, malapetaka, bencana, agar hamba-hamba Allah ini semuanya kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. La'allahum yatadarra'un, semoga mereka kembali bersimpu dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak sombong angkuh lagi membanggakan diri, sehingga mereka tidak tunduk di hadapan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum ajma'in. Maka banyak sekali hikmah yang banyak kita dapatkan di balik kita mendapatkan musibah. Yang pertama disebutkan oleh para ahli ilmu, di antaranya yang saya baca adalah tulisan dari seorang alim dari negeri kita, Ustadz Yazid Abdul Qadir Al-Jawas. Beliau mengumpulkan dari tulisan-tulisan para ulama, di antara hikmah-hikmah musibah itu ada dan melanda makhluk, penyakit, hal-hal yang tidak disukai. Kenapa itu semua ada? Beliau mengumpulkan, beliau memberikan beberapa catatan hikmah di antara penjelasan para ahli ilmu. Yang pertama adalah sabar. Dia akan bisa sabar sebagai konsekuensi menghadapi kesusahan dan kesulitan. Di antara akhlak yang mulia, pokok-pokok akhlak mulia, akhlak itu banyak macamnya, dan ada pokok-pokok akhlak mulia. Di antaranya adalah sabar. Dan Allah menjanjikan sabar adalah pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Karena manusia banyak khilaf, banyak salah, banyak jatuh dalam dosa, maka Allah dengan maha kasih sayangnya, nih
ambil ini, semoga engkau bisa sabar dan engkau akan mendapatkan pahala yang banyak, dan pahala yang berlimpah ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya adalah baik tanpa terkecuali. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Dan ini tidak terjadi. Catatannya semua perkaranya baik dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Kalau dia ditimpa kesusahan maka dia bersabar, maka ini adalah baik baginya. Maka ketika manusia ditimpa musibah bencana, maka syariat mewajibkan dia bersabar. Dan ketika dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah tadi, bahkan pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Ini diantara hikmah yang disebutkan. Ini hikmah yang pertama. Ini adalah hikmah yang pertama. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, dan kita sudah sering mendengar ayat ini, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Dan kami sungguh menguji kalian dengan sesuatu dari sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, wa naqsi minal amwal, sedikit dari rasa enggak punya harta, enggak punya duit, enggak punya barang berharga, wal anfus, sedikit dari orang-orang yang kita sayang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua, satu persatu, perlahan. Wathamarat, sedikit Allah menguji kalian dengan kurangnya hasil buah, hasil panen. Ternyata usaha yang ditempuh belum maksimal, belum baik, hasilnya juga tidak seberapa, hanya sedikit hasil yang berhasil. Setelah Allah menguji dengan berbagai macam cobaan ini disebutkan untuk menunjukkan kebanyakan musibah yang menimpa manusia. Kalau nggak rasa takut, rasa lapar, atau nggak punya harta, termasuk nggak punya duit, atau orang-orang yang tersayang meninggalkan dia, atau hasil kerjanya gagal, tidak berhasil semua, hasil panen, hasil kerja, ternyata hasil berjualan juga tidak laris semuanya. Setelah Allah menguji dengan beberapa ujian ini, tiba-tiba Allah menutup firman-Nya dengan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kepada orang-orang yang sabar. Ini hikmahnya adalah agar hamba itu memperoleh akhlak yang mulia, di antara pokoknya adalah kesabaran. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hikmah di balik musibah menimpa seorang hamba adalah dengan musibah itu Allah menghapuskan dosa dan kesalahannya. Allah menghapuskan dosa dan kesalahan hamba. Kalau kita hidup di dunia sebagai seorang manusia di iklim tropis, khususnya di Indonesia, mandinya berapa kali? 2 kali, pagi dan sore biasanya. Untuk menghilangkan apa? Kotoran-kotoran, bau yang tidak enak misalkan, dan seterusnya. Maka dengan musibah ini Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan hamba. Kalau mandi tadi, maka dia membersihkan kotoran yang bersifat zahir, maka dengan musibah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosa kesalahan yang sifatnya, kalau boleh diungkapkan dengan ungkapan yang bersifat abstrak. Kadang-kadang manusia tidak pernah merasa bersalah, merasa banyak dosa, sehingga nih dikasih ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum."
Dan apa saja yang menimpa dari musibah kepada kalian karena sebab perbuatan kalian sendiri, disadari maupun tidak, sengaja maupun tidak, suka atau tidak, musibah itu karena sebab perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian. Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan. Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kita, sehingga musibah itu diberikan hanya sedikit. Hanya sedikit, walaupun manusia merasa saya inilah orang yang paling sial karena musibah yang luar biasa. Padahal dia tidak tahu bahwa hanya sedikit dari musibah yang Allah timpakan kepadanya karena kesalahan-kesalahannya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan musibah itu, musibah yang sedikit, Allah menghapuskan dosa-dosa hamba, dan secara umum Allah tidak langsung membinasakan mereka. Allah secara umum, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yusibuhu adan min maradin fama siwah." Tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah dari penyakit atau yang semisalnya, musibah apa saja, illa hattallahu bihi sayyiatihi, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu berguguran daun-daunnya, maka dosa-dosanya juga digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipercepatnya hukuman atas mukmin itu di dunia, justru itu baik baginya, walaupun ini di luar nalar dan konsep akal manusia. Musibah yang dipercepat atau hukuman bagi seorang mukmin di atas dunia, justru itu adalah baik baginya, dan Allah dengan sebab itu menghapuskan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ditimpa musibah, musibahnya semakin bermacam-macam, tetapi itu dihitung sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin." Tidak ada yang menimpa seorang muslim dari suatu keletihan dan juga penyakit, wala hammin wala hazanin, tidak juga gundah gulana atau kesedihan masa lampau, wala hazanin, kesedihan yang akan datang, kekhawatiran termasuk, wala adan wala ghamin, tidak juga gangguan dan tidak juga gundah gulana, bahkan kekhawatiran yang masa akan datang seorang mukmin. Nanti kalau saya tinggal di sini, saya bagaimana hidupnya? Nanti kalau saya sudah menikah, punya anak, bisa sekolah enggak? Bisa mendapatkan pendidikan yang layak tidak? Nanti kalau saya sudah menikah, apakah saya masih bisa bantu orang tua? Kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul bagi seorang mukmin ketika dia meyakini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar di atasnya, dan itu mau tidak mau ya dia harus melalui itu semua. Wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushaquha, tidak dari kekhawatiran yang masa akan datang atau kesedihan yang telah berlalu, tidak juga gangguan atau gundah gulana, lagi galau, bahkan sampai duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khotoya, kecuali Allah akan menghapuskan dari kesalahan-kesalahannya. Maka ini adalah apa? Anugerah sebenarnya, rahmat. Anugerah dan rahmat bahwa dengan ini Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di dunia. Kata para ulama menjelaskan, sekiranya Allah tidak mendatangkan musibah dan bencana, niscaya di akhirat akan sangat luar biasa hukuman yang akan dirasakan manusia. Padahal
dengan syariat yang mulia. Allah sudah mendatangkan musibah dan bencana ini untuk menguji manusia. Pun demikian, dosa manusia di akhirat itu sudah sangat membinasakan. Bagaimana kalau Allah tidak mendatangkan ketetapan takdirnya dengan musibah kepada hamba? Maka kalau boleh diungkapkan, itu musibah di atas musibah di atas musibah di atas musibah, tak terbatas. Di mana itu? Di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Makanya sebagian ulama, kalau enggak sakit, kalau enggak ditimpa musibah, seolah nikmat semua, khawatir dia bersedih. Karena apa? Istidraj. Khawatir ini istidraj. Boleh jadi selama ini telah berbuat salah tanpa dia ketahui, kemudian tiba-tiba Allah akan menimpakan bencana yang luar biasa yang tidak disanggupinya. Bahkan Allah berikan kesempatan di dunia baginya, dia berbuat leluasa, durhaka, durjana, dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang sangat merugi. Orang yang sangat merugi. Ada yang kalau tidak sakit itu bersedih. Tetapi manusia yang tidak paham ini, dia maunya semua nikmat saja, dia semua bahagia. Tadi kita sudah sampaikan, tidak mungkin di dunia. Itu tempatnya kalau nikmat di surga. Antan'amu fala tabta'isu abadah. Kalian semua akan merasakan nikmat, bahagia, dan tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Tapi itu di surga, bukan di dunia. Kemudian hikmah berikutnya, hikmah yang ketiga, disebutkan oleh para ahli ilmu. Kalau tadi dihapuskan kesalahan-kesalahan, yang kedua, maka yang ketiga ini adalah ditulis atau dicatat berbagai kebaikan baginya dan derajatnya ditinggikan. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan derajat di dunia, bukan derajat di dunia, tapi derajat di akhirat. Tetapi derajat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha." Tidak ada seorang muslim yang terkena duri ataupun yang lebih berbahaya dari duri sekalipun, yang musibah yang di atasnya, fama fawqaha illa kutibat lahu bihi darajatun, kecuali dicatat baginya sebuah derajat, diangkat derajatnya. Wa muhiyat anhu bihi khati'atun, dan ini dihapuskan satu kesalahannya. Kalau tadi satu kesalahan, Allah menghapus kesalahan-kesalahan, digugurkan dosa-dosanya. Maka hikmah dibalik musibah yang ketiga yang ingin disebutkan pada kesempatan kali ini, derajatnya akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, kalau dia menghadapi musibah itu dengan apa? Dengan kesabaran. Dia menghadapi dengan keridoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan kita doa ketika tertimpa musibah. Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul. Tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah kemudian dia membaca doa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarallahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Kalau dia berkata dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini bukan cuma ketika orang meninggal, bukan cuma ketika orang meninggal, musibah apa saja. Jadi jangan sampai ada misalkan yang kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum meninggal kok. Belum meninggal. Kemudian sudah didoakan, padahal itu bukan kalimat untuk orang yang meninggal saja. Walaupun meninggal adalah bagian dari musibah tadi, karena diambilnya nyawa dari sebagian orang-orang yang kita sayangi. Tetapi itu bukan termasuk, bukan itu saja kalimat ini, tapi musibah secara umum. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ajurni fi musibati, berikanlah pahala dari musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik darinya. Apa yang lebih baik darinya?
diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin mulia. Maka jadilah orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya di hadapan manusia. Menjadi mulia hanya di hadapan manusia, tetapi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru itu adalah bencana. Tapi jadilah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya, hikmah di balik musibah adalah bahwa musibah itu di antara sebab-sebab menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Dengan musibah di antara sebab-sebab menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang mulia, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Di dunia ini surga itu dihalangi dengan hal-hal yang tidak disukai. Dan bencana bagi tabiat manusia, musibah di dalam pikiran manusia itulah hal yang tidak dia sukai, dan itu diantara pagar untuk menuju surga, dan itu diantara sebab untuk menuju surga. Huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Wa huffatin naru bisyahawat, sementara neraka dikelilingi dengan hal-hal yang dia sukai dengan berbagai macam syahwat tadi. Maka surga hanya bisa diperoleh dengan hal-hal yang tidak disukai manusia. Tidak disukai manusia. Beramal soleh berat, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh usaha, butuh harta. Makanya berat. Makanya berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala dalam hadis qudsi, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyyatahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian ia bersabar atas kehilangan orang yang dicintainya tadi, yang disayanginya, kecuali baginya surga. Kalau hal materi bisa dicari, harta bisa dicari, tapi orang yang disayangi bisa dicari? Tidak bisa. Kalau dia sudah pergi ya hilang sudah, dan belum tentu akan mendapatkan pengganti yang semisal. Tapi bagi seorang mukmin, ketika dia bersabar kehilangan orang-orang yang dicintainya, maka baginya surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah di dunia itu adalah bagian sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ketika beliau hendak dijebloskan ke dalam penjara oleh orang-orang yang memfitnah beliau, yang mengatakan bahwa beliau merongrong penguasa, beliau tidak suka dengan penguasa, dan difitnah dengan berbagai macam tuduhan keji. Kemudian beliau akan dijebloskan ke dalam penjara. Apa kata beliau? Beliau itu dinasihati atau diingatkan oleh orang-orang yang dekat dengannya, termasuk murid-muridnya. Wahai Syekh, inilah tempatnya bersabar. Tempatnya bersabar. Hadza maqamus sabr. Inilah tempatnya bersabar. Jawabannya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak. La, bal hadza maqamul hamdi wasyukr. Tapi inilah tempat untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di antaranya tadi hikmahnya adalah ini tempat untuk sebab yang dapat mengantarkan ke surga. Maka ada orang yang mendapatkan musibah dan ini derajatnya yang paling tinggi, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersedih atau merasa bagaimana, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur. Dia bersyukur.
Maka jamaah sekalian yang berbahagia, bagaimana kalau kita rasa takut, lapar, nggak punya duit, keluarga ada yang meninggal, kemudian hasil usaha dari yang telah diusahakan dari mata pencaharian, baik itu berjualan, baik itu petani, baik itu nelayan, ternyata tidak ada hasilnya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makomnya, kedudukannya sudah sampai di mana? Itulah kedudukan para aulia, orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama memberikan catatan, dan catatannya berat. Maka barang siapa yang belum mencapai makom itu, kedudukan, dia bersyukur atas segala musibah, maka dia belum mendapatkan derajat orang-orang yang tertinggi di antara orang-orang yang bertakwa. Dia belum mendapatkan derajat yang tertinggi di antara orang-orang bertakwa. Maka dengan musibah kita punya kesempatan. Punya kesempatan apa? Mampukah kita menjadi orang-orang yang tertinggi di antara orang-orang yang termulia? Bukan cuma orang mulia, di antara orang-orang yang termulia. Maka setiap musibah dia akan bersenang diri, mudah-mudahan saya punya kesempatan di sini. Dan itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala yang lebih maha mengetahui. Kemudian hikmah berikutnya disebutkan oleh para ahli ilmu. Hikmah di balik musibah adalah mengembalikan hamba kepada Rabb-Nya dan mengingatkan atas kelalaiannya. Mengingatkan atas kelalaiannya. Kalau hamba dunia ketika usahanya tidak berhasil, mata pencahariannya gagal, maka dia akan bersedih luar biasa. Sedihnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dia kembali kepada Allah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kembali menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba-hamba Allah. Itu bagi hamba dunia. Tapi bagi hamba yang fokusnya adalah akhirat, itu bukan kesedihan itu. Maka dia bersyukur. Kesedihannya adalah ketika dia sudah berkurang, tidak lagi melakukan ketaatan, dia akan bersedih. Bukan ketaatan kewajiban, tapi saya belum bersedekah hari ini, saya belum sempat berpuasa, saya ketinggalan sholat malam, saya ketinggalan sholat berjamaah masbuk. Itu yang akan membuat sedih. Bukan hanya materi, itu bagi hamba-hamba yang fokus dengan akhirat. Maka dengan musibah ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah dan mengingatkan kelalaian-kelalaian kita yang pernah perbuat. Boleh jadi inilah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari musibah, itu adalah peringatan yang tadi kami sebutkan di awal, sehingga manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari hikmah di balik musibah, mengingat nikmat Allah yang lalu dan yang ada sekarang. Kalau kita tidak sakit, maka kita tidak akan merasakan nikmatnya kesehatan. Kalau kita tidak merasakan pahit, kita tidak akan merasakan indahnya rasa manis. Kalau kita tidak merasakan susah, payah, dan seterusnya, kita tidak akan mengingat nikmat-nikmat yang kita telah dapatkan sebelumnya. Betapa banyak nikmat yang kita sudah dapat dari semenjak lahir. Kalau mau dibandingkan dengan musibah yang didapat manusia, dengan nikmat yang dia peroleh dari semenjak lahir sampai dengan sekarang, yang mana yang lebih banyak, musibah atau nikmat? Nikmat yang lebih banyak. Nikmat yang lebih banyak. Maka jangan sampai hanya 1-2 musibah kemudian dia merasakan saya adalah orang yang paling sengsara, orang paling sial di atas muka bumi. Padahal hanya beberapa. Nikmatnya dia sudah lupakan. Nikmatnya dia sudah lupakan. Maka dengan musibah ini dia akan mengingat lagi nikmat-nikmat yang sebelumnya, sehingga dia jangan sampai termasuk orang-orang yang kufur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum
min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali. Maka dengan musibah ini, kalau dia mengingat nikmat karena sebab musibah, mudah-mudahan dia termasuk dari golongan yang sedikit tadi, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur nikmat kepadanya. Kemudian hikmah selanjutnya, mengingat keadaan saudaramu yang lain yang musibahnya lebih berat. Kita datang musibah, tapi ternyata ada orang lain yang mendapatkan musibah yang lebih berat. Ini diantara hikmahnya. Sehingga jangan sampai muncul ungkapan itu, takdir memang kejam. Inilah ungkapan kufur. Padahal dia tidak tahu ada orang yang musibahnya lebih dahsyat tapi mampu bersabar. Tapi mampu mereka melewatinya dengan sairon sahla, mereka melewatinya dengan kemudahan. Kenapa saya tidak? Kenapa saya tidak? Dan ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian hikmah berikutnya yang disebutkan oleh para ahli ilmu, dengan musibah ini maka dia akan mensucikan hati dari berbagai macam penyakitnya. Akhirnya ada apa? Introspeksi. Misalkan apa? Kalau sakit, dokter memeriksa, Pak, nanti jangan terlalu makan banyak gula, jangan dulu makan banyak manis-manis. Pak, jangan makan ini, nanti kolesterolnya naik. Sehingga dengan ini dia akan mawas diri, akan lebih tahu tentang penyakit-penyakitnya. Sehingga apa? Sehingga kembali lagi, la'allahum yarji'un, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma penyakit apa? Penyakit fisik. Kalau orang yang tertimpa penyakit ruh, kalau dia sadar alhamdulillah, maka dia akan berusaha mensucikan hati. Kok bisa saya selama ini hasad pada orang? Ini penyakit, musibah. Kok bisa saya dengki? Kalau lihat orang berhasil tuh rasanya nggak enak. Kenapa nggak saya juga berhasil? Nah, kalau ini orang yang beriman, dia akan mawas diri, akan introspeksi. Ternyata ini tidak baik, ini harus segera diubah, harus dicarikan solusinya. Solusinya apa ya? Dicarinya kiat-kiat untuk menghilangkan hasad, menghilangkan dengki. Kalau penyakit ya, dia berusaha untuk menghindari misalkan yang dapat memicu penyakit ini, menghindari makanan-makanan tertentu misalkan. Jangan dekat angin-angin, jangan dekat udara yang angin berhembus, nanti masuk angin. Saya gampang demam misalkan, dan seterusnya. Sehingga dia lebih mawas diri. Apakah ini baik? Ya, itu baik bagi dirinya. Kemudian hikmah selanjutnya yang disebutkan oleh para ahli ilmu, ternyata musibah itu seperti penyakit itulah nikmat dan anugerah. Nikmat dan anugerah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bil birraha. Nabi SAW menyebutkan orang-orang soleh terdahulu. Nabi SAW menyebutkan, sungguh di antara mereka ada yang benar-benar gembira saat mendapatkan cobaan, saat mendapatkan bala, bil bala. Kama yafrahu ahadukum birraha, sebagaimana seorang di antara kalian gembira ketika mendapatkan kelapangan, keluasan. Ada yang ketika musibah dia bahagia. Kenapa? Bahagianya dari mana? Rasulullah SAW bersabda, inna idhamil jaza. Saya tutup dengan ini waktu isya ya. Nah, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya balasan terbaik adalah dengan musibah yang besar juga. Jadi berbanding lurus. Jadi kalau dia dapat musibah,
pahalanya juga dapat. Dan semakin tinggi musibahnya, pahalanya juga semakin besar. Pahalanya juga semakin besar. Makanya man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, Allah akan memberikannya musibah. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, Allah akan memberikan baginya musibah. Bukan hanya ilmu agama ya, kita sering dengar ya, barang siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, sekarang hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusibuh minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, Allah akan berikan dia musibah sehingga dia mendapatkan pahala yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita break sejenak untuk adzan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, kita ambil kalau ada beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian. Tafadhalu, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Baik, syukur. Pertanyaan, apakah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibalas dengan musibah atau diampuni tanpa dibalas? Ustaz, jazakumullah khair. Dibalas pakai musibah atau diampuni tanpa dibalas musibah? Itu maksudnya ya, pertanyaannya. Jadi apakah dosa besar kita akan dibalas dengan musibah atau diampuni saja tanpa musibah misalkan. Jadi hak mengampuni adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak mengampuni hamba adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosa-dosa kecil disebutkan adalah al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ilal Ramadan, al-umrah ilal umrah. Salat Jumat, puasa, kemudian umrah adalah kafaratun, adalah penghapus dosa-dosa idzajtunibal kabair. Selama dia menjauhi dosa besar, maka dia akan menghapuskan segala dosa kecil. Ini amalan-amalan mulia. Apakah akan mengampuni dosa-dosa besar? Maka para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak. Dosa besar harus disertai dengan taubat. Dan taubat ada syaratnya. Meninggalkan dosa besar itu, berupaya sungguh-sungguh untuk menggantinya dengan amalan soleh. Dan dosa yang telah dilakukan itu dia menyesal, dia telah melakukannya, sehingga dia bertekad mudah-mudahan saya tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, itu syaratnya. Syaratnya dosa besar. Jadi syaratnya dosa besar itu harus menyesal. Jangan ya dosa besar ya sudah saya mau mohon ampun ini. Dia harus menyesal dan juga ada usaha untuk menjauhi dosa besar tersebut. Jangan nantilah saya berbuat lagi kan bisa mohon ampun lagi. Tidak benar seperti itu. Maka untuk dosa besar itu harus dengan tobat. Sebagian ulama lain mengatakan, tapi ini sedikit ya, jumhur tadi mengatakan harus dengan tobat. Sebagian ulama lagi mengatakan kalau dia banyak melakukan berbagai macam kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu sedikit demi sedikit juga akan menjadi bukit. Dan ketika kebaikannya berlimpah, mudah-mudahan diharapkan dengan rahmat Allah yang maha luas akan juga menghapuskan dosa besar juga. Naam. Baik, adapun dosa besar yang berhubungan dengan manusia seperti ghibah, seperti namimah, mengadu domba antara kaum muslimin, maka ini harus ada syarat tambahan, yaitu dia harus minta maaf kepada orang yang dizoliminya tadi. Dari yang digibahi atau yang membuat saudaranya bertengkar atau bermusuhan, maka dia harus minta maaf pada dua-duanya.
Ini syaratnya. Kemudian apakah Allah akan membalasnya dengan musibah sehingga terampunkan dosa-dosanya tadi? Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan musibah, bisa juga dengan tidak. Dan Allah Maha mampu. Bahkan Allah menghapuskan semua dosanya tanpa terkecuali. Karena rahmat Allah yang maha luas. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, Dia akan mengampuni dosa-dosanya sekaligus. Kalau Allah Maha berkehendak, Allah akan mengadabnya, Allah akan menghukumnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar adanya karma? Dan bagaimana agar kita bisa move on, pindah dengan kegalauan ketika ada musibah? Apakah benar adanya karma? Maka kita lihat dulu apa pengertian karma. Apa pengertian karma? Kalau maksud karma adalah terjadi dengan sendirinya, bahwa orang yang berbuat salah dia akan mendapatkan karma suatu saat, terjadi dengan sendirinya, maka ini tidak benar. Kalau yang dimaksud karma, dia akan mendapatkan balasan atas apa yang pernah dia perbuat, semuanya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdirnya, ya. Kalau ini yang dimaksud dengan karma, maka semua apa yang dilakukan manusia, semua akan mendapatkan balasannya. Semua akan mendapatkan balasannya. Dan kita tahu ayat yang mulia yang menyatakan hal ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, diungkapkan dengan zarrah. Zarrah ada yang mengartikan biji sawi, ada yang mengartikan jagung, atau ada yang mengartikan hal yang kecil, yang tidak ada yang lebih kecil dari itu. Itu hanya sebagai permisalan. Pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Begitu juga kejahatan yang dia akan perbuat, dia pernah perbuat, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Pasti dia akan mendapatkan balasannya. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Makanya dalam ayat Al-Quran ketika dihadapkan dengan catatan amal-amal manusia, di antara mereka ada yang mengatakan, mali hadzal kitab, apa-apaan buku ini, catatan ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak menulis yang kecil maupun yang besar kecuali dia menghitungnya. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan dia mendapatkan semua ini di hadapan matanya hadir. Jadi yang pernah dia lupakan, sengaja dilupakan atau pura-pura lupa, wajadu ma'amilu hadira. Semuanya hadir, dihadapkan. Dia bisa melihat semuanya ma'amilu, dari apa yang telah mereka lakukan dahulu. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabb kalian tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Ustaz agar kita bisa move on dengan kegalauan ketika ada musibah? Galau ketika ada musibah, maka nasihat kami adalah semua sesuatu yang dialami makhluk di atas muka bumi itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau dia harus melewati itu semua. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, katakanlah wahai Rasul Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'alallahi fatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah kalian berserah diri. Maka untuk move on, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa musibah itu adalah tanda sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebagaimana hadis tadi yang kita bacakan,
Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan uji dia. Allah uji sampai kemudian dia berdosa, kemudian terhapuskan dosa-dosanya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dosa di dalam dirinya. Sehingga udkhuluha bisalam, sehingga masuklah kalian dengan surga atas keselamatan kalian. Fa ni'ma uqbad dar, maka itulah sebaik tempat-tempat tinggal. Kemudian tadi setelah kita mengingat bahwa itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir nasihat kami adalah jadikan sabar itu menghadapi itu semua sehingga itu bernilai ibadah, sehingga itu bisa menghadapi semua dengan keselamatan, dengan kebaikan. Dan Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan. Dia mampu sabar, dia mampu. Maka orang yang bunuh diri, orang yang kemudian stres, mereka itulah yang mencari jalan pintas karena tidak melalui cara-cara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pindahlah dari rasa gundah itu kepada kebahagiaan. Kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa pahala yang besar sebagaimana itu berbanding lurus dengan musibah yang dia hadapi. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka dengan musibah, dengan bencana, dengan malapetaka. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang dia ridha, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sukht. Barang siapa yang murka, yang tidak suka, yang marah, yang benci, maka baginya juga kebencian dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka mau enggak mau memang harus move on. Kemudian pertanyaan yang terakhir, barakallahu fikum ajmain. Bagaimana cara kita mengetahui kalau kita sedang terkena istidraj? Tadi istidraj diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia sedang melakukan maksiat, pelanggaran besar. Maka cara untuk mengetahui kita ini sedang terkena istidraj adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena kenapa? Dengan ilmu ini dia bisa membedakan. Ini saya sedang berbuat dosa. Sehingga dia tahu ini benar-benar dosa. Bukan hanya samar-samar. Ini dosa atau enggak ya? Dengan ilmu dia tahu ini dosa. Kemudian ternyata berbagai macam nikmat masih dia rasakan. Inilah istidraj. Inilah istidraj. Kenapa tidak datang pengingat dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan hukumannya sedang dikumpulkan. Jangan-jangan ternyata Allah sedang mempersiapkan adab yang lebih pedih dari ini. Maka dengan ilmu tadi, maka dia akan mengetahuinya. Ini adalah jalan yang paling ampuh untuk mengetahui ketika seseorang itu sedang terkena istidraj. Ketika seseorang itu sedang terkena istidraj, maka dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah dengan, ini yang susah, kesadaran. Ada orang yang sudah tahu ini istidraj, tapi dia nggak mau sadar. Oh ini bukan ini. Akhirnya dirayu-rayu, dicarilah berbagai jalan. Ini bukan istidraj. Akhirnya tidak mau sadar. Padahal dia sudah sadar. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, berilah kami ilmu, perlihatkan kepada kami bahwa benar itu benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu, dan perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu tetap batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami, rizki kepada kami berupa kekuatan untuk meninggalkan kebatilan-kebatilan. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa semua makhluk, tidak hanya kita. Ada orang-orang lain, tidak hanya manusia, di kalangan jin juga semisal. Bahkan di kalangan di antara hewan sekalipun. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka, dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala itu semua.
Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.